116. Upacara pembukaan dibatalkan, tetapi makan malam yang direncanakan oleh Ma Huaqin masih berlangsung. Wusung menyadari bahwa Ma Huaqin tidak peringkat rendah seperti yang ia pikirkan pertama kali. Tenchen's Ma Huateng. Chungwin milik Ali-Ali. Semua CEO dari perusahaan besar di Zhongguancun menghadiri acara tersebut. Wusung melirik Ma Huateng. Itu orangnya. Dia tampak licik. Wusung bisa merasakan Ma Huateng memeriksanya juga. Jelas dia membenciku, yah, aku memang mencuri game League of Ancients. Tidak ada bukti kuat, tapi Wusung sangat curiga Zai Jian adalah mata-mata yang dikirim oleh Tencent. Ma Huaqin membawa Wusung berkeliling untuk memperkenalkannya kepada semua orang. Ini Kang Wusung dari KND. Katakan halo kepada Chungwin dari Ali-Ali. Ali-Ali. Itu adalah perusahaan elektronik terbesar di Cina. Senang bertemu denganmu. Saya adalah CEO KND, Kang Wusung. Namaku Chungwin. Chungwin mengeluarkan smartphone-nya dari sakunya. Biru S2. Saya menggunakannya sendiri. Saya benar-benar ingin bertemu dengan lelaki di belakang produk yang begitu hebat. Aku sudah mendengar hal-hal hebat tentang Ali-Ali juga. Saya tersanjung, tetapi saya pikir perusahaan Anda yang benar-benar hebat dan inovatif. Ini bukan sanjungan, dan untuk perusahaan saya telah. Wusung hendak mengatakan dia beruntung, tetapi dia berhenti sendiri. Dia telah mengatakan hal yang sama kepada semua orang. Wusung berpikir mungkin sudah waktunya untuk mengubah sikapnya. Yang saya lakukan adalah memberikan dukungan yang memadai untuk karyawan saya yang luar biasa. Chungwin tersenyum dan menjawab, haha, maka aku harus berusaha lebih keras untuk menjadi lebih seperti kamu. Setelah mengobrol singkat dengan Chungwin, Ma Huaqin terus mengajak Wusung berkeliling ruangan. Ada begitu banyak CEO penting dan sukses. Beberapa akrab, sementara yang lain baru ke Wusung. Selama acara, Wusung menyadari mengapa Ma Huaqin melakukan ini. Dia menepati janjinya untuk menghubungkan Wusung dengan orang-orang yang perlu dia kenal untuk melakukan bisnis di Cina. Wusung bisa merasakan niat baik Ma Huaqin. Ini adalah Ma Huateng, CEO Tencent, yang terkenal dengan Messenger haha. Wusung menjabat tangan Ma Huateng dengan kuat. Saya CEO KND Kang Wusung. Wusung bisa merasakan Ma Huateng memegang tangannya dengan kuat juga. Dia juga bisa merasakan amarah Ma Huateng. Aku Tenchen's Ma Huateng. Senang bertemu denganmu. Saya mendengar pembawa pesan Anda Coconut Talk bekerja sangat baik di Korea. Saya akan berterima kasih atas saran yang bermanfaat dari Anda. Bibir Ma Huateng tersenyum, tetapi matanya dingin. Senyum palsu. Haha, aku yakin kamu tidak butuh apa-apa dariku. Saya mendengar perusahaan Anda melakukannya dengan sangat baik. Perusahaan saya terjebak di Tiongkok, tetapi Coconut Talk sudah go internasional. Oh, saya juga mendengar Anda mengembangkan messenger yang disebut Lecat untuk China. Tepat sekali, saya membuat perusahaan baru khusus China yang terpisah dari KND. Saya ingin memastikan saya mengikuti hukum dan peraturan Tiongkok dengan sempurna. Ma Huateng tidak menyebutkan pengembangan App Store. Mungkin karena dia tidak tahu Google akan segera meninggalkan Cina. Pada saat kamu menyadarinya, itu akan terlambat. Wusung menyembunyikan senyumnya dan melanjutkan, saya harap kita menjadi pesaing yang baik. Saat itu, Li Ari naik ke panggung dengan mikrofon. Banyak pria di ruangan itu berusia 30-an. Ketika mereka melihat Li Ari, mata mereka bersinar. Halo, saya Li Ari. Saya pikir saya harus mulai dengan lagu yang tenang mengingat acara baru-baru ini. Li Ari melanjutkan secara profesional. Dia juga berbicara dalam bahasa Cina yang lancar. Ketika musik dimulai, dia mulai menyanyikan Quiet Night. Itu adalah lagu yang paling populer. Aku tidak percaya aku mendengar ini secara langsung. Wusung merasa bangga. Dia menjadi sangat sukses sehingga dia berada di sebuah acara di mana seorang penyanyi terkenal menyanyi langsung. Li Ari bernyanyi seperti seorang dewi. Ketika dia selesai dan membungkuk ringan, dia menerima tepuk tangan meriah. Ma Huateng juga tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia mengenakan gaun putih yang rapuh dan lipstik merah darah. Dia terlihat sangat cantik. Dia biasanya dibayar puluhan ribu dolar untuk sebuah acara dan Wusung bisa mengerti mengapa. Dia melihat sekeliling dan para pria melongo ke arahnya. Mereka semua pasti penggemar Li Ari, termasuk Ma Huateng. Tidak heran, Li Ari dijuluki Dewi di Cina. Ketika Li Ari mulai turun dari panggung, Ma Huateng mengangkat tangannya. Engkor. Li Ari tersenyum seterang mungkin dan menjawab. Maaf, tapi kami kehabisan waktu, sayangnya. Mungkin lain kali. Ma Huateng menatapnya dengan tatapan kecewa. Ketika Li Ari duduk di samping Wusung, mata Ma Huateng melebar. Wusung berkata kepada Li Ari, kerja bagus.
Aku suka suaramu. Saya dapat mendengar suara Anda telah matang sejak terakhir kali Anda merilis rekaman Anda. Liari menjawab dengan dingin, saya terkejut Anda punya waktu untuk mendengarkan lagu-lagu saya dan membandingkan. Saya pikir kamu terlalu sibuk. Wusung tidak bisa mengerti maksudnya. Ketika dia mencoba bertanya padanya, lampu di kamar redup dan Yosona mulai bernyanyi di atas panggung. Dia menyanyikan lagu Cina berjudul Sweet. Aksennya nyaris sempurna. Wusung tahu seberapa keras dia berlatih untuk hari ini. Yosona juga menari dengan ringan. Dia lagi-lagi mengenakan kipau yang terbuka, yang membuat penonton menjadi liar. Salah satu pengusaha berdiri dan naik ke atas panggung. Para pengawal mencoba mendorongnya keluar, tetapi dia gigih. Ma Huaqin mengerutkan kening dengan marah. Yosona meninggalkan panggung lebih awal dari yang direncanakan karena kejadian ini. Dia bertanya pada Wusung, apakah orang-orang tidak suka nyanyianku? Wusung melirik penonton. Masalahnya jelas bahwa mereka terlalu menyukainya. Alih-alih menjawab, Wusung menawarkan. Steak rasanya enak, kenapa kamu tidak mencobanya? Yosona mengerutkan kening pada upaya Wusung untuk menghindari menjawab pertanyaannya. Liari menyeringai diam-diam. Yosona tetap makan sepotong steak. Wusung bertanya padanya, bagaimana? Tidak apa-apa. Tentu saja bagus. Itu dibuat dengan daging terbaik oleh koki terbaik di Cina. Yosona mengangguk. Liari juga makan sepotong steak. Wusung menjelaskan, aku pikir kalian berdua seperti koki hebat. Anda menggunakan nyanyian dan akting sebagai bahan Anda dan memasaknya untuk memenuhi audiensi. Wusung memandang keduanya dan bertanya, menurutmu apa yang membuat koki yang baik? Liari menjawab pertama, lulus dari sekolah kuliner yang hebat. Jawaban Yosona berbeda, berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuanmu. Kedua jawaban itu benar, ada banyak cara berbeda untuk menjadi koki top. Namun, jawabanku sedikit berbeda. Kedua wanita itu berkonsentrasi pada Wusung sambil melanjutkan. Jawabannya adalah memenuhi pelanggan dengan rasa terbaik. Hanya dengan begitu seorang koki dapat mendengar ulasan makanannya yang jujur dan akurat. Liari bertanya, jadi, apa yang ingin Anda katakan? Saya pelanggan itu dengan rasa terbaik. Saya juga bisa memberi Anda bahan-bahan terbaik. Bagaimana menurut Anda? Mereka berdua tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan Wusung. Dia sedang mencoba mencari mereka. Yosona mengangguk tanpa ragu. Apakah Anda akan mengurus hutang saya ke agen saya saat ini, dan juga perselisihan hukum di masa depan? Tentu saja, saya percaya pada potensi Anda, Sona. Saya akan mengurus semuanya. Yosona tersenyum lega, sementara Liari terlihat tidak nyaman. 117. Liari berkata kepada Wusung dengan canggung, ini sangat mendadak. Saya menganggap Anda mengatakan KND akan masuk ke industri hiburan. Saya akan membangun agensi komprehensif, yang akan mencakup musik dan membuat film dan acara TV. Pernahkah Anda mendengar tentang Netflix? Kedua wanita itu menggelengkan kepala. Itu belum tersedia di Korea, tetapi itu adalah bisnis yang berkembang pesat di seluruh dunia. Wusung menjelaskan, ini adalah perusahaan yang menampilkan video online. Saya akan menambahkan departemen manajemen di atas itu. Liari bertanya, jadi seperti YouTube. YouTube menawarkan video gratis yang diunggah oleh pengguna. Apa yang akan saya lakukan adalah menyediakan video dengan biaya. Tidak seperti YouTube, yang bergantung pada iklan untuk mendapat untung. Perusahaan saya akan memiliki pengguna yang membayar. Wusung menjawab dengan tulus. Dia adalah penggemar berat Liari, dan dia benar-benar ingin dia bergabung dengan agensinya. Sona, apakah kamu memiliki kondisi lain yang ingin kamu tambahkan? Yosona ragu-ragu, tetapi Wusung langsung mengerti. Dia menjawab dengan cepat, jangan khawatir tentang itu. Anda tidak perlu melakukan apapun yang tidak Anda inginkan. Yosona menggigit bibirnya, matanya berbinar. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak menangis. Tepuk. Tiba-tiba, Wusung bertepuk tangan dan mengedipkan mata pada Yosona dengan penuh pengertian. Dia kemudian bertanya pada Liari, Ari, bagaimana menurutmu? Yosona mengendalikan emosinya. Liari bisa menebak apa yang Wusung dan Yosona bicarakan. Dia menjawab, saya mungkin tidak tahu banyak tentang bisnis, tetapi saya tahu Anda perlu membuat keputusan yang bijaksana dan memiliki fokus total. Tidakkah Anda berpikir bahwa memasuki begitu banyak industri yang berbeda akan menjadi kejatuhan Anda suatu hari nanti? Beberapa orang berpikir begitu, tapi aku tidak percaya itu. Wusung menyeringai dan melanjutkan, saya bisa melakukan apa saja. Yosona tiba-tiba merasakan kegelapan halus memancar dari dalam Wusung. Dia menggigil dan menatapnya. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mempercayai Wusung. Ma Huaqin mendekati meja mereka dan bertanya, haha, apa yang kalian bicarakan dengan sangat serius? Dia berbicara dalam bahasa Cina. Wusung menjawab dalam bahasa yang sama, kami berbicara tentang perusahaan saya.
Mata kedua wanita itu bersinar pada orang Cina Wusung yang sempurna. Rahasia kesuksesanmu adalah jangan pernah berhenti bekerja, Wusung. Aku berusaha untuk menghentikan kebiasaan itu, tetapi itu sangat sulit. Dua wanita memandangi Wusung dengan penuh minat. Wanita menyukai pria yang sukses. Ma Huaqin berkata kepada Wusung, tapi kamu harus selalu memikirkan kesehatanmu juga. Pekerjaan Anda baru dimulai di Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda. Aku tidak akan mengecewakanmu. Saya pikir ini adalah akhir dari malam ini. Saya akan menghubungi Anda nanti dengan detail lebih lanjut. Panggil aku kapan saja, aku akan menunggumu. Ketika Wusung kembali ke hotelnya, dia memanggil Yang Guangchul. Setelah penjelasan Wusung, Yang Guangchul berkata kepadanya dengan lemah, tentu, mengapa tidak? Yang Guangchul tahu sekarang Wusung akan melakukan apapun yang dia inginkan tanpa persetujuannya. Selain itu, semua yang Wusung telah coba sejauh ini merupakan kesuksesan besar. Aku ingin kantor pusat berada di Chungmuro, jadi tolong beli gedung yang sesuai. Apakah Anda akan memulai perusahaan ini dengan uang pribadi Anda lagi? Apakah Anda ingin berinvestasi? Setelah terdaftar di pasar saham, saya jamin keuntungan Anda akan lebih dari 100%. Yang Guangchul berkata kepada Wusung yang percaya diri, jadi, Anda akan mulai membuat film dan acara TV yang lebih kecil, kemudian masuk ke bisnis manajemen. Akhirnya, Anda ingin menjadi seperti campuran Netflix, Fox, dan HBO. Haha, yup, pernahkah Anda mendengar sesuatu yang disebut saluran komprehensif? Dengan Lee Sung Hyun, saya seharusnya bisa mendapatkan saluran TV untuk perusahaan ini. Yang Guangchul memejamkan mata dan bertanya, dan Anda mungkin berpikir untuk membawa perusahaan ini ke pasar internasional juga. Tentu saja. Oh, dan saya lupa menyebutkan bahwa kami perlu membeli Spotify. Layanan streaming musik gratis. Iya, layanan streaming Korea saat ini Grapefruit tidak akan pernah bertahan di pasar dunia, tetapi membawa Spotify ke Korea akan mudah, sama seperti Facebook dan Google. Jadi perusahaanmu akan benar-benar komprehensif. Yosona sudah menerima tawaranku. Saya memiliki perasaan yang baik Lee Ari juga akan diyakinkan. Lalu mengapa tidak mengambil alih perusahaan manajemen Lee Ari, Top Entertainment? Anda dapat mempertahankan ketua Moon Yongjun saat ini sebagai CEO. Wusung berpikir dengan hati-hati. Apakah dia seseorang yang bisa dipercaya? Aku akan memeriksanya. Yang Guangchul berdiri untuk pergi, tetapi Wusung menangkapnya. Satu hal lagi. Astaga, berhentilah menciptakan lebih banyak pekerjaan untukku. Aku sekarat di sini. Pak, saya melakukan ini untuk memudahkan Anda. Baik, katakan padaku. Saya pikir kita perlu membuat departemen informasi yang terpisah. Seperti lab ekonomi Daeyang. Wusung mengangguk. Kami membutuhkan departemen internal yang andal yang dapat mengumpulkan berbagai informasi dan menganalisisnya. Seperti melihat ke bulan Yongjun. Kenapa kamu tidak meminta bantuan Lee Sung Hyun? Dia pasti kenal banyak agen NIS. Bagaimana jika agen-agen itu memberi Lee Sung Hyun informasi tentang kita? Yang Guangchul batuk. Kamu benar. Kami membutuhkan orang yang bisa kami percayai. Apakah kamu tidak tahu beberapa orang yang dapat diandalkan? Baik, saya akan memeriksanya. Wusung berdiri dan memberi Yang Guangchul pelukan. Yang Guangchul tergagap karena terkejut. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingat hari itu ketika kami memutuskan untuk membuat perusahaan kami sendiri? Yang Guangchul ingat. Dia gemetar ketika Wusung menjelaskan, aku tahu betul betapa kerasnya kamu telah bekerja untukku, tetapi lihatlah di mana kita berada. Kami melakukan bisnis di Cina. Apakah Anda pernah berpikir kami akan sejauh ini? Yang Guangchul tidak bisa menjawab. Wusung melanjutkan, sudah kurang dari setahun dan kami sudah sejauh ini. Blue S menjual seperti kacang goreng dan coconut talk sedang digunakan di seluruh dunia. Segera, Cina akan menjadi milik kita juga. Wusung mundur perlahan dan menambahkan, tidak akan lama. Hanya sedikit lebih lama, dan kerajaan kita akan lengkap. Kami akan menjadi perusahaan besar seperti Daeyang yang akan meringkuk di depan kami. Yang Guangchul menjawab dengan tenang tapi tegas, apakah itu masa depan yang kamu lihat dalam mimpimu? Sejauh ini. Baik, saya mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik. Haha, terima kasih. Saya tahu saya bisa mengandalkan Anda. Dan, Yang Guangchul berhenti sebelum melanjutkan. Terima kasih. Maaf. Aku akui kita datang jauh lebih jauh daripada yang bisa kubayangkan. Wusung menambahkan, dan kita akan melangkah lebih jauh. Yang Guangchul mengangguk. Dia percaya itu. Dia yakin akan hal itu. Bandara Internasional Incheon. Banyak wartawan menunggu untuk mengantisipasi. Apakah kamu yakin dia akan kembali hari ini? Tentunya. Mengapa mereka membohongi saya? Lalu apa yang membuatnya begitu lama? Bersabarlah.
Gempa bumi di Yusu tidak menarik banyak perhatian publik Korea, tetapi upaya dari tim Malaikat Merah itu. Setelah diketahui bahwa itu adalah tim yang diciptakan oleh perusahaan Korea KND, orang-orang menjadi terpesona. Media sudah membereskannya, dan itulah sebabnya begitu banyak wartawan menunggu di bandara. Mungkin dia sudah pergi melalui pintu keluar VIP. Lalu tiba-tiba, seseorang berteriak. Oh, ini dia. Ban Ji-wan adalah yang pertama keluar. Dia adalah pria berotot besar. Para wartawan memadati dia dan bertanya. Benarkah timmu sudah menunggu di lokasi sebelumnya? Bagaimana dia tahu akan ada gempa bumi? Apakah benar timmu sedang menunggu di kamar hotel? Apakah KND memiliki detektor gempa? Pertanyaan terbesar adalah ini. Bagaimana dia tahu dia harus menunggu di kota Yusu? Ban Ji-wan memberikan jawaban yang disiapkan untuknya oleh Wusung. Saya hanya mengikuti perintah CEO saya. Apakah kamu mengacu pada Kang Wusung? Iya. Maka benar bahwa Kang Wusung mengirim timmu ke kota Yusu 3 hari sebelum gempa bumi. Karena dia tahu itu akan terjadi. Saya rasa begitu. Atas jawaban samar Ban Ji-wan, para wartawan menjadi frustrasi. Ini sangat penting. Mohon jawab pertanyaannya. Mereka memaksa. Ban Ji-wan menjadi marah. Bahkan ketika dia seorang pemadam kebakaran, wartawan memperlakukannya seperti ini. Mereka kasar dan agresif. Ban Ji-wan mengangkat suaranya. Yang penting adalah, para wartawan diam. Bahwa ada begitu banyak orang yang tidak bisa kita selamatkan. Masih ada orang yang terkubur di bawah bangunan di suatu tempat yang tidak kita ketahui. Hiduplah yang paling penting, tetapi sepertinya kalian tidak peduli. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia lalu berjalan pergi. Pengawal KND memberi jalan baginya dan Ban Ji-wan dengan cepat menghilang. Lee Sung-hyun mematikan TV. Oh Hun, wali kota Seoul saat ini yang berada di tengah pemilihan ulang, bertanya, apakah ini pekerjaan temanmu? Lee Sung-hyun mengangguk. Dia bilang aku sedikit memimpin. Kemampuan analisisnya luar biasa. Kapan aku bisa bertemu dengannya? Dia sebenarnya sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. 118. Oh Hun. Wusung ingat melihatnya di TV di kehidupan sebelumnya. Oh Hun berkata kepada Wusung, saya mendengar banyak tentang keterampilan analisis data Anda. Lee Sung-hyun mengangguk. Wusung menjawab, terima kasih. Aku berharap kita bisa bertemu lebih cepat tetapi kita berdua sangat sibuk. Oh Hun terdengar asli. Tidak heran dia adalah seorang politisi yang sukses. Kata-katanya terdengar tulus dan baik. Aku seharusnya mengunjungimu lebih cepat. Saya minta maaf, kata Wusung kepadanya dengan hormat. Oh Hun menjawab, haruskah kita sampai pada bisnis di tangan? Saya mendengar Anda berpikir saya akan terpilih kembali. Iya, saat ini, analisis saya memberitahu Anda bahwa Anda akan menang tetapi hanya sedikit. Berbeda dengan Han Min-suk dari Partai Demokrat, Anda telah membuktikan keahlian Anda sebagai wali kota ibu kota. Anda telah menjadikan kota ini lebih baik dengan bas umum gas alam dan membangun layanan dukungan pelanggan untuk mendengar saran dan keluhan publik. Kebanyakan orang menyukai peningkatan yang Anda buat. Wusung memujinya, tapi Oh Hun menginginkan lebih. Bisakah saya mendengar secara spesifik? Bagaimana tepatnya pekerjaan saya memengaruhi orang? Pertama, ketika saya mencari nama Anda di Google, salah satu istilah relevan paling populer yang muncul adalah pusat panggilan publik. Ulasan publik semua menyatakan betapa nyamannya bagi mereka. Wusung menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Saya mengumpulkan kata-kata positif dan negatif yang muncul dengan nama Anda secara online dan membandingkannya. Saya melakukan hal yang sama untuk Han Min-suk juga. Oh Hun menatap Wusung dengan penuh minat. Wusung melanjutkan, saya juga mengumpulkan komentar publik yang tak terhitung jumlahnya tentang Anda dan kandidat lainnya. Apa yang saya hasilkan didasarkan pada semua data ini, tetapi ingat, saya tidak mengatakan saya memberi Anda data yang berbicara dengan kepastian 100%. Ini semua tentang permainan angka. Oh Hun tiba-tiba tampak kecewa. Alis Lee Sung-hyun tersentak. Wusung melanjutkan, tapi jujur saja, aku tidak pernah salah sejauh ini. Saya telah membuat banyak prediksi dan semuanya ternyata akurat. Baik Oh Hun dan Lee Sung-hyun sekali lagi cerah, tetapi kerutan mereka kembali setelah mendengar kata-kata Wusung berikutnya. Tapi kemudian, mungkin aku membuat sesuatu terjadi dengan caraku dan itulah sebabnya aku sejauh ini benar. Wusung mengatakannya dengan sedikit misteri. Dia menyiratkan dia bisa membuat sesuatu terjadi. Oh Hun tersenyum lagi dan menjawab, haha, tidak heran Lee Sung-hyun merekomendasikanmu. Buat semuanya terjadi, dan apakah Anda pikir Anda dapat membuat hasil pemilu berjalan sesuai keinginan saya? Jika hadiahnya cukup besar. Hahaha, kau pengusaha sejati. Apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Wusung menjawab perlahan, Anda harus merasakan dunia berubah.
Era perangkat keras hilang dan teknologi IT adalah masa depan yang baru. Apakah kamu berbicara tentang smartphone? Tidak hanya itu, saya juga berpikir lebih progresif. Lee Sung-hyun menatap Wusung dengan bingung. Oh Hun juga terlihat penasaran. Wusung bertanya, apakah Anda tahu jalur bus saja? Keduanya mengangguk. Itu adalah pencapaian puncak wali kota sebelumnya. Tujuannya untuk memastikan transportasi umum sampai ke tujuannya lebih cepat. Peningkatan lainnya adalah sistem kartu transportasi. Keduanya mengangguk lagi. Wusung melanjutkan, inilah mengapa warga berpendapatan rendah menyukai ide ini. Subway digunakan untuk biaya 90 sen dan 90 sen untuk bus secara terpisah. Namun, dengan sistem kartu, mereka sekarang hanya perlu membayar 90 sen untuk kereta bawah tanah dan biaya bus. Oh Hun bertanya dengan tidak sabar, aku tahu semua itu. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Jika saya pergi ke toko yang nyaman dan memuat kartu transportasi saya dengan kartu kredit saya, biaya 2% dibebankan oleh fund jaringan nilai tambah. Oh Hun dan Lee Sung-hyun tampaknya tidak mengetahui fakta ini. Wusung melanjutkan, saat ini, sistem pengisian ulang melibatkan fund dan perusahaan kartu kredit yang berbagi biaya 2% ini. Ini dibuat sebelum internet meluas, tetapi pada titik ini tidak perlu dan merugikan masyarakat. Oh Hun bertanya dengan cepat, jadi, apakah Anda punya solusi untuk mengganti fund? Aku juga berpikir biayanya terlalu mahal. Begitu. Saya merekomendasikan sistem baru. Anda bisa menyebutnya Seoul Pay atau S-Pay. Itu akan menggantikan fund. Ini juga akan mengurangi biaya hingga 1% maksimum dan serendah 0,5%. Ini akan sangat bermanfaat bagi publik. Oh Hun sepertinya tidak yakin. Tapi jika itu mungkin, mengapa itu belum diterapkan? Sebelumnya, kami tidak memiliki teknologi atau dana untuk itu. Belum lagi, masalah utama adalah karena banyak bisnis kecil yang tidak akan mendukung gagasan itu. Lee Sung-hyun memelototi Wusung. Ini adalah sesuatu yang baru dan dia tidak suka terkejut seperti ini. Oh Hun bertanya lagi dengan tidak yakin, apakah kamu yakin? Bisakah saya tunjukkan sekarang? Saya suka itu. Wusung membuat panggilan cepat, dan asistennya membawa berbagai item dengan kode bar dan mesin pos. Wusung menunjukkan banyak contoh. Ketika dia membawa pos ke telepon Blue S2, itu berbunyi bip dengan tanda yang mengatakan transaksi telah selesai. Satu juga dapat memeriksa riwayat transaksi segera. Anda dapat menggunakan sistem pos yang ada atau yang dapat disediakan oleh KND. Dengan menggunakan S-Pay, Anda akan mendapatkan S-Coin, tetapi Anda akan mendapatkan lebih sedikit dari itu karena biaya Anda juga akan lebih sedikit. Itu benar, dan jika mereka ingin menguangkan koin S mereka dapat melakukannya di stasiun KND Pos atau melalui perusahaan baru saya Bitmain dengan kecepatan 1:1. Saya tidak melihat banyak perbedaan antara S-Coin dan poin hadiah kartu kredit yang ada. Perbedaan utama adalah keamanan dan nilai koin di masa depan. Pertama, saya akan menggunakan blockchain, yang merupakan teknologi baru. Wusung mengeluarkan dokumen yang disiapkannya. Ini adalah bukti bahwa itu adalah sistem yang unggul. Oh Hun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Wusung tahu itu hampir kesepakatan. Keuntungan kedua adalah nilai koin. Koin S ini bisa menjadi lebih berharga di masa depan. Mata kedua pria itu melebar. Bagaimana? Kamu mungkin sadar betapa populernya Blue S2 saat ini. Wusung melanjutkan, saya berencana membuat jajaran ponsel mewah lainnya. Misalnya, Blue S2 Diamond dan Gold. Itu akan menjadi edisi terbatas. Mereka juga akan memiliki layanan KND yang disertakan dalam telepon secara gratis. Ponsel ini hanya dapat dibeli melalui penggunaan koin S. Oh Hun menggosok dagunya. Wusung menambahkan, tentu saja rencana ini tidak harus segera diungkapkan kepada publik. Hal pertama adalah menjual ide ini dengan menekankan keunggulan pengurangan biaya. Saya pikir ini akan menjadi cara bagi Anda untuk memenangkan pemilihan ini dengan kepastian 100%. Sepertinya ide Anda adalah sistem inovatif yang dapat diterapkan di mana saja. Sebenarnya tidak harus memulai di Seoul. Rasanya hampir seperti saya seharusnya meminta Anda untuk itu, daripada menyarankannya kepada saya. Sebenarnya, saya akan meluncurkannya di Amerika dulu, tapi saya ingin itu diterapkan dalam kondisi kerja secepat mungkin. Aplikasi nasional akan memakan waktu terlalu lama, tetapi jika kita mulai di Seoul pertama, itu bisa menghasilkan hasil dengan segera. Setelah orang-orang melihat betapa bermanfaatnya itu akan menyebar seperti api nasional. Saya kemudian bisa membawanya ke luar negeri. Wusung menambahkan, yang saya inginkan adalah membuktikan sistem ini rasa kecepatan dan keamanan. Apa yang akan Anda dapatkan adalah prestasi abadi sebagai wali kota Seoul. Siapa tahu, ini bisa membuat Anda lebih jauh dalam karir Anda. Oh Hun tampak bersemangat. Impian setiap politisi Korea adalah menjadi presiden Korea. Dia bertanya,
apakah Anda yakin dengan rencana Anda? Aku baru saja membuktikannya padamu. Bayar, S-Coin. Pembayaran Seoul, Seoul Coin. Ini bisa jadi warisanmu yang bersinar. Oh Hun mengangguk lagi. Tidak ada ruang bagi Lee Sung Hyun untuk bergabung antara Oh Hun dan Wusung. 119. Setelah pertemuan, Lee Sung Hyun bergumam kecewa, jika kamu punya saran bagus seperti itu, aku berharap kamu akan mengatakannya terlebih dahulu. Saya bisa membantu Anda dalam menjual ide. Teknologi ini sangat tinggi dan inovatif. Saya perlu merahasiakan segala sesuatu untuk alasan keamanan. Maafkan saya. Yah, kurasa kau benar. Wusung mengubah topik pembicaraan dengan cepat. Saya sangat sensitif karena perusahaan China telah menanam mata-mata industri di KND. Spionase industri. Tepat sekali. Mereka pasti ingin mencuri smartphone dan teknologi coconut tol kami. Setidaknya ada 3 mata-mata yang saya kenal sejauh ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Sebenarnya, saya bisa menunjuk teknologi perusahaan Anda sebagai teknologi inti nasional sehingga mereka dapat dilindungi oleh NIS. Aku tidak ingin mengganggumu lagi. Saya telah mendapatkan banyak bantuan dari Anda baru-baru ini. Aku mengerti itu tapi, yah, ngomong-ngomong, jika kamu memiliki masalah seperti itu lagi di masa depan, tolong beritahu aku. Kehilangan teknologi penting seperti itu di negara-negara lain akan merugikan Korea. Perusahaan Anda memiliki puluhan ribu karyawan di Korea sejauh ini. Apapun yang memengaruhi perusahaan Anda memengaruhi perekonomian negara kami. Jangan lupakan itu. Baiklah, dan... Wusung ragu-ragu. Lee Sung Hyun langsung mengerti dan menjawab. Baik, saya akan memeriksanya segera. Setelah Lee Sung Hyun pergi, Wusung masuk ke mobilnya dan menuju ke kantor di Sungleng di mana Park Jong Hyun dan Jung Jin Suk bekerja. Berkantor pusat di Nuri Finances. General Manager berjalan ke kantor Shin Semi di lantai 10. Penasihat, Wali Kota Oh meminta kami untuk memeriksa teknologi yang disebut blockchain dan S-Coin. Dia juga meminta untuk memeriksa metode pembayaran dengan ponsel. Melakukan pembayaran dengan ponsel, blockchain. Tepat sekali. Kami saat ini sedang mempelajarinya di fasilitas penelitian kami sendiri dan menyelidiki tentang blockchain. Ini adalah konsep baru untuk Shin Semi. Membayar dengan ponsel Anda. Juga, apa itu blockchain? Di mana Wali Kota Oh mendengar tentang teknologi ini? Dia tidak memberitahu kita. Dia baru saja menyebutkan melakukan pembayaran dengan ponselmu di mesin pos dan mendapatkan poin hadiah yang disebut S-Coin. General Manager melanjutkan sebelum Shin Semi dapat mengajukan pertanyaan. Dan dia juga bertanya tentang kemungkinan transaksi tanpa fund. Saya pikir dia pasti berpikir tentang mengurangi biaya transaksi sebagai bagian dari kampanyenya. Aku tidak bisa mengerti, apakah dia mengacu pada sesuatu seperti mobile banking. Aku bertanya itu, tapi dia bilang tidak. Itu terdengar seperti sesuatu yang sama sekali baru. Jadi seseorang datang dengan penemuan baru dan menunjukkannya kepada wali kota. Shin Semi berpikir dengan hati-hati. Dia bisa menebak siapa itu. Sekarang aku memikirkannya, Lee Sung Hyun adalah bagian dari kampanye pemilihan wali kota Oh. Ini juga terjadi ketika Wusung kembali ke Korea. Ini bukan kebetulan. Cari tahu di mana Kang Wusung berada sekarang. Ya Bu. Kantor Bitmain di Sungleng. Park Jong Hyun melemparkan laporan itu ke meja. Kamu menyebut ini sebuah rencana. Saya pikir Anda lulus dari universitas top di Korea, namun ini yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Ketika Universitas Seoul disebutkan, Jung Jin Suk melotot marah. Aku membuat penyesuaian yang kamu minta dari rencana terakhir, jadi apa masalahnya? Jung Jin Suk marah karena berada dalam situasi ini. Satu-satunya alasan dia masih bekerja di sini adalah karena dia membutuhkan uang untuk pengacaranya. Dia juga membutuhkan gaji untuk biaya hidupnya. Sialan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana semua ini terjadi. Namun, tidak ada gunanya menyesali masa lalu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah merencanakan masa depan yang lebih baik. Wusung menjadi CEO perusahaan yang sukses hanya dalam 1 tahun. Dia lulus dari universitas biasa-biasa saja dan dulu bekerja di Nuri Finances sebagai pengembang pemula. Jung Jin Suk akan melakukan hal yang sama. Park Jong Hyun melemparkan kertas itu ke udara dan berteriak, astaga, kamu masih belum mengerti. Keluar dan mulailah dari awal. Ketika Jung Jin Suk berbalik untuk pergi, Park Jong Hyun berteriak lagi, apa yang kamu lakukan? Ambil kertasnya dulu. Jung Jin Suk menggertakkan giginya dengan keras. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia bertanya-tanya apakah dia harus berhenti sekarang. Dia harus menjual mobilnya dan aset yang lebih kecil dengan cepat dan murah. Dia diusir dari KYLO. Harga dirinya sangat rusak. Jung Jin Suk mulai mengambil kertas satu demi satu. Tiba-tiba, tangan lain muncul. Itu adalah Wusung.
Tuan, aku akan melakukannya untukmu. Mata Jung Jinsup mulai berkaca-kaca. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Wusung. Wusung melirik Park Jong-hyun dan diam-diam mengisyaratkan dia untuk pergi. Aku akan memilih mereka semua. Jung Jinsup menutup matanya dengan ketat. Wusung berusaha sekuat tenaga untuk tidak menertawakannya. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Katakan padaku jika terlalu banyak. Saya akan berusaha membuatnya lebih baik. Tidak, aku bisa melakukan ini. Jong-hyun sedikit agresif, tapi aku tidak menyadari kalau dia sekuat ini. Saya akan berbicara dengannya, tetapi saya tidak yakin apakah dia akan mendengarkan saya. Jung Jinsup menatap Wusung penuh harap. Sungguh. Tentu, bagaimanapun, kita perlu bicara. Ayo pergi ke ruang konferensi. Wusung, Park Jong-hyun, dan Jung Jinsup melakukan pertemuan di kamar pribadi. Judul resmi Wusung di Bitmain sama dengan Jung Jinsup. Wusung menjelaskan pertemuannya baru-baru ini dengan Oh Hun dan apa yang dia tawarkan. Park Jong-hyun bertanya, jadi proyek pertama untuk perusahaan ini adalah pertukaran es koin. Tepat sekali, saya merekomendasikan ini kepada wali kota dan saya pikir ini akan berhasil. Jung Jinsup sudah tahu bahwa Wusung dan Park Jong-hyun adalah teman. Es koin, Wusung, apa yang kamu maksudkan dengan blockchain? Begitu Jung Jinsup membuka mulutnya, Park Jong-hyun memelototinya. Tunjukkan rasa hormat kepada Wusung. Perhatikan nadamu. Wusung menjawab dengan ramah, haha, tidak apa-apa. Anda dapat berbicara secara informal. Park Jong-hyun menambahkan, tidak masalah jika Anda adalah teman. Di dalam kantor, Anda harus selalu mengingat posisi Anda. Strategi polisi yang baik dan polisi yang buruk. Ini adalah persis apa yang Wusung minta agar Park Jong-hyun lakukan. Jung Jinsup melotot dengan marah, tetapi dia membutuhkan gaji. Dia berkata dengan lemah, ya, saya mengerti. Itu aturan di sini. Mata Wusung membelalak. Park Jong-hyun melakukannya dengan sangat baik sehingga Jung Jinsup lemah lembut. Saya seharusnya. Pokoknya, mari kita kembali ke bisnis. Wusung memperkirakan aset keluarga Jung Jinsup saat ini sekitar 4 juta dolar. Namun, itu menurun cepat karena biaya percobaan untuk ayahnya. Wusung tersenyum puas. Setelah pertemuan, Wusung berbicara dengan Park Jong-hyun secara pribadi. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Aku bersikap sangat kejam pada pria itu. Saya terkejut dia masih di sini. Sempurna, terus bekerja dengan baik. Jadi mengapa kamu sangat membencinya? Saya tidak menyadari Anda suka memperlakukan orang seperti ini. Hahaha, aku punya alasan bagus untuk itu. Saya bertanya kepada Chanjong dan dia bilang dia tidak tertarik bekerja di sini. Dia suka bekerja di perusahaan besar. Baik. Dan Yorem menelepon. Beberapa dari kita dari universitas menciptakan ruang obrolan untuk tetap berhubungan. Saya akan memberitahu semua orang bahwa Anda mencari pengembang dan dia menghubungi saya. Dia bertanya bagaimana kabarmu. Katakan padanya aku baik-baik saja. Aku memang memberitahunya itu. Baik, itu dia, kalau begitu. Wusung jelas tidak ingin membicarakannya, jadi Park Jong-hyun mengganti topik pembicaraan. Oh, dan bisakah aku menghadiri konvensi kerja universitas kami atas nama perusahaan ini? Konvensi pekerjaan. Ya, kami akan membutuhkan lebih banyak orang sehingga ini akan menjadi tempat yang baik untuk memilih beberapa pengembang yang baik. Ya, jika kamu menemukan pekerja berbakat, maka tentu saja. Baik, saya akan mengurusnya. Wusung menyadari Park Jong-hyun ingin kembali ke universitas mereka dan memamerkan pekerjaan barunya. Dia menyeringai dan menambahkan, terus bekerja dengan baik. Jangan khawatir, saya sempurna untuk pekerjaan ini. Wusung senang dengannya. Park Jong-hyun melakukan jauh lebih baik dari yang dia harapkan. 120. Jung Jinsup menelan pil karena sakit kepalanya. Sialan, aku akan membuatnya menyesal. Jung Jinsup memelototi Park Jong-hyun yang duduk di ruang konferensi. Bajingan, gumamnya, matanya tampak gila. Dia membenci pekerjaannya, tetapi dia tidak punya pilihan. Lalu tiba-tiba, dia bisa mencium bau mawar. Seseorang di sini. Shin Se-mi ada di belakangnya. Jung Jinsup bertanya dengan bingung, oh, apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar Wusung ada di sini. Ketika Wusung keluar dari pertemuan dan melihat Shin Se-mi, dia mendengus, kenapa kamu di sini? Anda bahkan tidak menyebut Anda datang. Saya pikir Anda memiliki perilaku yang lebih baik dari itu. Pada iritasi tiba-tiba Wusung, semua orang membeku. Dia adalah bos semua orang dan segalanya di sini. Semua karyawan tegang. Shin Se-mi juga tergagap pada kedinginannya yang tak terduga. Oh,
Aku tidak bermaksud kasar. Dan bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Hanya sekretaris dan sopir saya yang tahu jadwal saya. Datang ke sini sebenarnya memacu hal sesaat. Apakah Anda menyuap supir saya untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan saya? Shin Semi menjadi terdiam saat diinterogasi Wusung. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana asistennya menemukan di mana Wusung berada. Wusung terus menuduhnya. Penasihat, aku menganggapmu salah satu kenalan dekatku, tetapi ada batasan yang perlu kau hormati. Bagaimana Anda menyukainya jika saya melakukan sesuatu seperti ini kepada Anda? Kenapa dia bereaksi berlebihan? Shin Semi mengira mereka lebih dekat dari ini. Dia merasa dikhianati. Dia menjawab dengan impulsif, aku tidak keberatan. Maaf. Shin Semi mengangkat suaranya. Aku bilang aku akan baik-baik saja dengan itu. Saya percaya saya memiliki hak untuk mencari Anda. Wusung terlihat bingung. Apa? Shin Semi menjelaskan, wali kota Oh meminta kami untuk memeriksa spy. Dia ingin tahu apakah itu benar-benar mungkin, dan seberapa praktis dan inovatif itu. Saya berharap untuk membahas teknologi ini dengan Anda, namun di sini Anda menuduh saya bagaimana saya menemukan Anda. Penasihat, kamu tidak mengerti intinya. Shin Semi menjawab dengan belak-belakan, lalu apa gunanya? Adakah yang lebih penting daripada bisnis bagi seorang pengusaha? Tidakkah Anda pikir itu akan merusak Anda jika kami memberinya laporan negatif? Wusung menjadi kaku karena ancamannya. Aku pikir kamu salah paham situasinya. Shin Semi menggigit bibirnya dengan gugup. Wusung bertanya, apakah tingkat keamanan keuangan Nuri lebih tinggi daripada DARPA Amerika? Teknologi ini telah disetujui oleh DARPA. Wali kota Oh mungkin menginginkan konfirmasi. Lakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi ingat siapa yang akan kalah jika kita berakhir dalam pertempuran. Wusung berjalan pergi dan sebelum meninggalkan kantor, diperintahkan dengan keras ke Park Jong-hyun. Kami akan melanjutkan rencananya, jadi bersiaplah. Pastikan untuk tidak mengizinkan orang luar ke kantor kami. Ini adalah perusahaan yang berurusan dengan teknologi keamanan. Ingat bahwa Shin Semi mengikuti Wusung dengan cepat. Tunggu, saya tidak bermaksud. Penasihat. Iya. Suatu hari, perusahaan saya akan menjadi jauh lebih besar daripada Nuri Finances. Apakah Anda baik-baik saja dengan itu? Apa yang kamu bicarakan? Aku memberitahumu bahwa ambisiku tidak terbatas. Saya mungkin akhirnya mengambil alih perusahaan Anda. Apakah Anda masih melihat saya sebagai teman? Shin Semi mencoba menenangkan Wusung. Kamu tidak masuk akal. Wusung melanjutkan dengan tenang. Penasihat, saya menjadi CEO hanya dalam 1 tahun. 1 tahun. Bisakah Anda bayangkan di mana saya akan berada dalam 10 tahun? Perusahaan tidak bisa tumbuh secepat itu. Anda pada akhirnya akan mengetahui bahwa perusahaan tidak dapat tumbuh terus-menerus selamanya pada tingkat ini. Perusahaan Anda akan segera stabil. Wusung mulai merasa bahwa percakapan ini tidak kemana-mana. Itulah sebabnya saya memasuki banyak bisnis yang berbeda. Tetapi jika satu atau lebih dari mereka gagal, maka... Wusung memotongnya. Kalau begitu mari kita lihat apa yang terjadi dalam 10 tahun. Kami akan melihat di mana saya berakhir saat itu. Wusung berbalik. Ini selalu menjadi cara mereka mengakhiri percakapan dan argumen mereka. Mereka berdua tidak tahu bagaimana berkompromi. Wusung kembali ke markas Ken-nya. Ada lebih banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Tim peneliti teknologi masa depan. Itu adalah departemen yang dibuat oleh Wusung. Itu terdiri dari pengembang terbaik di dunia termasuk Amelia. Wusung menyapa semua orang. Apakah kamu semua siap? Hei, apa yang baru? Ted, dari Inggris, menjawab sambil dengan keras mengunyah permen karet. Amelia menatapnya dengan cemberut dan Ted mengangkat bahu. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua orang di sini atas keberhasilan pengembangan SPN Coin. Saya siap memberitahu Anda tentang proyek selanjutnya. Peter, seorang pria berkulit gelap berusia 20-an, bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendengarkan. Wusung melihat sekeliling ruangan dan bertanya. Siapa yang membaca koran Google tentang GFS? GFS, Sistem File Google. Itu adalah sistem yang berbeda dari Windows NTFS dan Linux ext2. Ted mengangkat tangannya. Dow Cutting menggunakannya untuk membuat sistem Hadoop. Tepat sekali. Ted mencibir dan bertanya, apakah Anda berpikir tentang data besar? Apakah Anda benar-benar membawa kami ke sini untuk itu? Dia jelas tidak menyetujui gagasan itu. Amelia mengangkat suaranya, Ted, pernahkah Anda mempelajari data besar sebelumnya? Apa yang bisa dipelajari? Saya meliriknya, dan itu sia-sia. Wusung berkata kepada Ted, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa apa yang kau pikirkan di benakmu berbeda daripada benar-benar membuat ide itu menjadi solusi praktis bagi pelanggan. Dan itu sebabnya kami membuat S-Coin. Saya memang menemukan blockchain menarik.
Ted adalah babi yang belum dewasa. Namun, keahliannya tidak bisa dipungkiri, jadi Wusung melepaskannya. Ini akan menarik juga. Jika Anda serius bekerja dengan data besar, saya keluar. Itu membosankan. Yang lain tampaknya setuju dengan Ted. Wusung mengatakan satu kata ke kamar. Maksudmu pembelajaran mesin. Khususnya pembelajaran yang mendalam. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak digunakan secara luas karena masalah overfitting. Bahkan jika Anda memperbaiki masalah dengan GPU, itu akan terlalu lambat. Tiba-tiba Ted bergumam pada dirinya sendiri, ya, ada banyak data untuk dipelajari sehingga satu-satunya masalah akan menjadi overfitting. Overfitting. Ini merujuk pada model yang memodelkan data pelatihan dengan sangat baik. Itu terjadi ketika model mempelajari detail sejauh itu berdampak negatif terhadap kinerja model pada data baru. Wusung memandang Ted dan menjawab, hal pertama yang kita butuhkan adalah data untuk dipelajari AI, dan itulah sebabnya saya menyebutkan data besar. Ted mengangkat suaranya. Seperti yang saya katakan, kecuali Anda dapat memperbaiki masalah overfitting, itu tidak akan berhasil. Apakah Anda bahkan mengerti apa yang saya katakan? Ted, itu sebabnya aku mempekerjakan seseorang yang bisa memperbaikinya. Sane, silakan masuk. Seorang pria dengan rambut hitam keriting berjalan masuk. Sane Lek. Dia adalah pendiri Almain Technologies dalam kehidupan Wusung sebelumnya. Wusung baru-baru ini membeli perusahaan baru Almain seharga 70 juta dolar. Perusahaan itu hanya terdiri dari 3 orang. Ini khusus dalam teknologi AI. Jika Yang Guangchul tahu ini, dia akan menyebut Wusung gila. Namun, Wusung tahu perusahaan ini sangat berharga di masa depan. Sane masuk dan membungkuk ringan. Dia kemudian memulai permainan memecahkan bata. Tidak ada yang memainkannya, tetapi permainan berjalan dengan sendirinya. Seru Ted. Amelia juga tampak terkejut. Begitu juga Peter. Titik ganda. Titik ganda. Titik ganda. Titik ganda. AI memainkan permainan dengan keterampilan yang sangat baik. Selamat. Panggung tersembunyi. AI bahkan menemukan panggung tersembunyi, yang sering dilewatkan oleh gamer manusia. Selanjutnya bab 121.